Halo, I love people Indonesia. Ya, selamat berjumpa lagi dengan saya Guru ya. Saya adalah seorang musisi masakan satu-satunya di dunia. Karyaku banyak, Madiun, nasi goreng daun pisang, soto, terus yang super topnya adalah mie ungkep. Mie ungkep ini mahal ya. Anda jangan sekali-kali beli mie ungkep saya, karena harganya super gila, 100.000 per porsi ya. Itu mahal banget mie ungkep saya. Itu adalah sebuah karya saya yang terindah ya. Maka Anda jangan sekali-kali beli mie ungkep saya, nanti pasti Anda akan kecewa. Oke. Di sini saya mau berbicara masalah bersyukur. Saudara-saudaraku sekalian, kaum muslimin seluruh dunia, saya mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah atas usaha saya ini, yaitu saya memperjuangkan masjid supaya masjid itu terbuka selebar-lebarnya untuk saudara kita, untuk tamu Allah. Karena masjid itu adalah rumah daripada Allah. Maka masjid itu harus terbuka 24 jam. Tidak perlu dikunci, kalau perlu dibongkar itu ya. Pintu-pintu semuanya dibongkar. Karena apa? Karena kalau sampai masjid itu dikunci dan orang datang ke masjid itu, dia mau melaksanakan sholat wajib, dikunci, maka seandainya dia sampai nggak jadi sholat, maka yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang mengunci masjid itu. Itu tidak jauh dari Pak Kiai, Pak Haji, Pak Ajengan, Pak Ustadz ya. Itu adalah perilaku-perilaku dia. Maka dari itu kami minta, dan saya selalu menghimbau, jangan sekali-kali rumah Allah itu dikunci ya. Anda sudah niat tanah Anda diserahkan kepada Allah untuk dibikin itu, kalau sudah jadi masjid berarti itu adalah rumah Allah. Maka dari itu jangan sekali-kali masjid itu dikunci. Siapapun yang akan masuk ke situ dipersilahkan. Dia mau tidur, mau apa, dipersilahkan. Mau menggunakan kamar mandi, WC, semuanya dipersilahkan. Karena apa? Orang yang datang ke sini ini adalah tamu Allah. Jangan sampai Anda punya kecurigaan yang berlebihan ya, yang berlebihan itu adalah suudzon yang tidak baik.
baik mereka yang Anda kenal ataupun tidak kenal, itu Anda nggak usah curiga yang enggak. Ya, Anda jangan suudzon sama sesama manusia yang ada di dunia. Itu tidak baik. Karena masjid ini adalah rumah Allah. Jadi siapapun yang masuk ke masjid dipersilahkan selebar-lebarnya. Itu diingat ya. Itu pesan dari guru. Saya merasa terima kasih, alhamdulillah. Sudah berapa orang yang telepon ke saya, Pak Kiai, Pak Haji. Alhamdulillah dia mengatakan bahwa masjid di lingkungan dia selama ini selalu dikunci. Setelah sholat zuhur dikunci, asar dikunci. Alhamdulillah setelah mendengarkan suara saya ini, alhamdulillah dia terima kasih kepada saya bahwa telah diingatkan bahwa masjid itu adalah rumah Allah. Terus saya bilang, Pak Kiai, jangan terima kasih kepada saya. Saya hanya sekedar memberikan tahu bahwa masjid ini adalah rumah Allah. Jadi terima kasihlah pada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya masjid dia itu sekarang itu terbuka selebar-lebarnya. Jadi kami sarankan kepada Pak Kiai, itu di masjid di depan, paling depan, begitu orang mau masuk masjid di halaman depan ya, itu harus ada air minum, air putih disediakan. Itu pertama. Jadi siapapun yang akan minum itu dipersilakan. Itu pertama. Ya, terus seandainya tamu Allah itu sampai bermalam, itu mohon dikasih hidangan, kopi, makan, segala macam. Itu harus. Karena apa? Mereka takut tidak punya bekal apa-apa. Jadi makan mereka itu diambilkan dari hasil kota amal. Ya. Jadi ini harus mereka kita jamu. Jadi uangnya dari hasil kota amal. Itu. Tapi alhamdulillah Pak Kiai dia terima. Mudah-mudahan akan saya laksanakan, guru. Ya silahkan, saya bilang. Silahkan. Memang harusnya begitu. Karena apa? Karena penghasilan daripada kota amal itu cukup besar. Jadi uang itu harus dikembalikan lagi kepada rakyat yang membutuhkan, yang memerlukan pertolongan. Itu masjid. Jadi masjid ini berbeda dengan tempat ibadah yang lain. Begitu kata saya. Harus berbeda. Jadi masjid itu jangan disamakan dengan tempat-tempat ibadah yang lain, seperti contohnya gereja atau apa segala macam. Jangan. Jadi harus super beda. Karena masjid itu adalah rumah Allah. Jadi tamu yang datang di situ itu kalau mereka kelihatannya bermalam atau apa, itu harus dikasih hidangan jamuan. Ya. Itu.
Terus masjid di kamar mandi, di WC itu nggak perlu ditulis-tulisi bantulah untuk kebersihan. Itu suara-suara yang sangat jelek ya. Itu Pak Kiai, itu saran dari kami. Kami hanya berbagi, mengingatkan, karena masjid adalah rumah Allah. Tapi alhamdulillah Pak Kiai itu dia menerima semuanya. Makanya jangan sekali-kali kalau ada orang tidur di masjid, Pak Kiai bilang masjid kok buat tidur. Ini suara salah Pak Kiai, suara salah, suara yang tidak benar ya. Mungkin dia itu kecapean atau apa, kita harus berbaik sangka. Jadi jangan prasangka buruk terus. Orang beriman harus begitu, terbuka, terbuka selebar-lebarnya. Jangan merasa Anda sok benar gitu loh. Masjid habis sholat dikunci, itu Anda itu sudah mengambil hak daripada Allah. Hak Allah sudah Anda rampas. Mendingan kalau masjid masih dikunci itu mendingan dibongkar, bikin kontrakan, udah ketahuan hasilnya ya. Itulah Pak Kiai ya, itu saran dari kami. Jadi masjid ini harus terbuka 24 jam. Jangan mencurigai orang yang keluar masuk yang tidak dikenal ya. Orang masjid kehilangan kotak amal itu karena apa? Itu saking masjidnya itu sepi kayak kuburan. Tapi kalau masjid ini ramai ya, banyak yang tidur, banyak yang ngobrol segala macam, masjid hidup, itu gak akan terjadi ya. Seandainya ada terjadi pencurian, itu pun jangan dihakimi. Mereka ditanya baik-baik ya, baik-baik. Mereka hanya butuh buat makan ya, bukan untuk kaya, butuh makan dia itu ya. Kalau Anda mau kecam ya, itu koruptor yang miliaran, triliunan. Kalaupun kota amal paling berapa? 100.000, 200.000 ya. Jam dinding berapa? Anda jangan curiga ke sono terus ya. Itu ya. Jadi mulai sekarang masjid-masjid yang belum dibuka, tolong contoh seperti Pak Kiai ini dibuka selebar-lebarnya ya. Karena yang datang di masjid itu adalah tamu Allah. Baik dia nggak sholat mau apa, itu tamu Allah. Silahkan mau tidur mau apa gitu, silahkan ya, silahkan. Jadi kita kembalikan seperti zaman dahulu. Jadi nggak perlu ya masjid itu tertutup semuanya, dipakai AC segala macam, itu nggak perlu ya, nggak perlu. Itu ya saran dari saya. Dan saya ucapkan kepada Pak Kiai, Pak Haji yang telah merubah masjidnya, yang tadinya biasa dikunci sekarang udah dibuka. Alhamdulillah udah mulai ada 1-2 orang yang telepon ke saya, mulai ada perubahan. Alhamdulillah. Jadi saya ini hanya memperingatkan Anda sudah keluar dari jalur yang tidak benar ya. Anda sudah keluar dari jalur yang tidak benar. Saya hanya mengingatkan, tugas saya itu guru, hanya memperingatkan doang ya. Memperingatkan supaya Anda kembali kepada jalan yang benar. Jadi saya ingatkan kembali bahwa masjid itu adalah rumah Allah. Jadi namanya rumah Allah itu nggak ada dikunci. Jadi kalau saya kupas ya, Anda itu dosanya berlipat-lipat.
banyak banget. Orang mau tahiyatul masjid nggak jadi, segala macam. Banyak banget dosa Anda itu, ya. Karena itu ya, Pak Haji, Pak Kiai, saya ucapkan terima kasih yang telah berubah masjidnya yang tadinya dikunci, tertutup, dan sekarang udah dirubah. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih ya. Dan ini tolong ya disebarkan ya kepada saudara-saudara kita semuanya, supaya apa, masjid itu terbuka selebar-lebarnya, karena masjid rumah Allah. Jadi jangan sampai masjid itu dikunci-kunci ya. Itu ya permintaan saran dari kami, supaya diperhatikan dan supaya disebarkan kepada saudara-saudara kita yang belum tahu ya, supaya mereka itu mengerti dan kembali lagi kepada jalan yang benar. Itu ya, sekian dari kami ya. Oke, terima kasih. I love you full Indonesia, matur nuwun, monggo.